Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Tar dulu. Sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Terima kasih banyak untuk semua partisipasinya teman-teman. Tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa, tanpa kalian channel saya bukanlah apa-apa teman-teman. Di sini kita saling berbagi pengalaman, berbagi cerita kehidupan, siapa tahu ada manfaatnya dan siapa tahu bisa eh, diambil manfaatnya untuk orang lain ya teman-teman, begitu. Oke teman-teman, langsung saja masih dengan cerita goib dan cerita mistis teman-teman. Ini adalah sebuah perjalanan kehidupan yang harus saya jalani. Saya tidak mampu menolak ataupun menghindari, makanya apapun yang terjadi saya bersyukur bahwasanya Allah masih bersama saya dan bersama keluarga saya teman-teman. Oke, jadi untuk cerita kali ini ceritanya masih sama ya teman-teman, masih seputar dunia goib. Jadi ada satu keluarga di dekat desa saya itu. Jadi keluarga ini teman-teman cari pesugihan. Nah, mencari pesugihan dan mempunyai dua anak laki-laki teman-teman, dua anak laki-laki. Dan percaya atau tidak bahwasanya pesugihan ini nyata teman-teman, nyata. Orangnya tuh kayanya luar biasa. Terus mobil angkotnya banyak, terus pokoknya banyak banget lah. Mobil itu di garasinya tuh ada puluhan mobil. Nah, tetapi teman-teman, namanya pesugihan ini adalah sebuah ritual atau sebuah perilaku yang harus mendatangkan korban, kan seperti itu teman-teman. Dan pesugihan yang ini pun sama, dia harus memberikan korban. Nah, nama pesugihannya ini adalah pesugihan Kebu Bule. Jadi untuk cerita, saya langsung ke ceritanya teman-teman. Ada sebuah keluarga, saya tidak mau menyebutkan namanya. Keluarga itu memiliki seorang anak, itu umurnya masih kecil, sekitar 5 tahunan. Tapi yang satu itu udah besar, sepantaran saya, waktu itu masih sepantaran saya. Jadi ini ibunya ini kaya banget teman-teman, sudah kaya, rentenir juga. Dan teman-teman, di garasi mobil ini banyak banget itu mobil itu, banyak, dari angkot, Innova, Avanza, semua itu ada. Terus di dalam kesehariannya ini, mohon maaf, si ibu ini juga meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi gitu loh teman-teman. Para tetangga sih sudah tahu kalau orang ibu ini punya pesugihan, itu udah tahu. Tahunnya kenapa teman-teman? Anaknya yang umur 5 tahun ini, di kepalanya ini ada tanduknya teman-teman, ada tanduknya itu cuma satu. Nah, terus terkadang anaknya yang 5 tahun ini ngomong gini, ayo ke rumahku, katanya gitu. Ke rumahku banyak banget duitnya, katanya. Duitnya banyak, katanya. Terus nanti kalau sapinya udah keluar, ngasih duit banyak. Terus sapinya pergi, kata dia, pakai bahasa Jawa kan. Waktu itu tetangga pada nggak ngeh lah, nggak percaya, namanya omongan anak kecil ya, mungkin hanya bercanda atau apa ya. Nah, setelah itu si anak kecil ini suka bilang gini,
Aku kalau kalau apa namanya di hari Kamis tuh dibeliin makanan banyak sama ibuku gitu. Sama ibuku dibeliin makanan banyak, terus aku disuruh masuk ke kamar, terus nanti kamarnya ada kembangnya banyak banget kata dia, ada kembangnya banyak banget, nanti saya disuruh makan di situ kembangnya sama makanannya, terus nanti kerbaunya dateng gitu, kerbaunya dateng terus ibuku di situ gitu. Di situ sama kerbaunya kata itu. Terus eh, bertanyalah salah satu apa namanya tetangga, ya tetangga itu eh, mencoba untuk apa namanya ditanyakan kepada anak ini, terus ibumu itu ngasih apa katanya. Enggak, ibuku di situ tuh mohon maaf buka baju, buka baju aku suruh makan kembangnya sama itunya jajanannya, nanti kalau udah ibuku tuh kalau udah pakai baju terus itu kebunnya itu ini niupin telingaku katanya gitu, nanti udah gitu ngasih duit gitu. Nah geger lah ya, seluruh kampung tuh geger geger, seluruh kampung tuh geger. Dan eh, ditanyakanlah ke saudaranya, coba anaknya ini tiap itu kok ngomong begitu, bener apa enggak katanya gitu, kalau enggak kan kasihan orang tuanya, kata tetangganya sih seperti itu teman-teman. Terus setelah kejadian itu si anak ini nggak dikasih keluar sama ibunya teman-teman, nggak dikasih keluar sama ibunya, nggak tahu si anak ini pokoknya nggak keluar, nggak kasih keluar. Nah sekarang setengah tahun itu masih belum dikasih keluar, ini anak enggak pernah keluar rumah. Tetangganya juga kalau tanya anaknya kemana katanya gitu, ada di rumah, enggak, dia nggak mau keluar kayak gitu. Nah terus se dengan berjalannya waktu teman-teman, berjalannya waktu ini yang anak laki-lakinya yang pertama ini kan sebaya sama saya ya, dulu tuh sebaya sama saya. Dia tuh emang kalau pergi teman-teman, duitnya banyak banget, duitnya banyak. Temennya itu dijajanin apa-apa, dijajanin. Dia suka traktir temennya gitu loh. Terus kan sempet ada rumor nyari pesugihan itu kan. Dia ini mengelak gini. Nanti tanya. Sebut aja namanya Tono lah. Maaf ya teman batuk. Tono, katanya ibumu nyari pesugihan katanya. Ntar jangan-jangan kamu jadiin satu bal katanya gitu kan teman-temannya. Ah enggak, siapa yang bilang ibuku nyari pesugihan? Kan ibuku ngutangin duit di mana-mana katanya. Enggak, orang kata adikmu suka keluar kok katanya. Enggak, itu mah bohong. Itu kan ibu saya kan rentenir katanya gitu. Duit dapat duitnya dari situ. Misalnya orang minjem terus nggak bisa nyawa, mobilnya diambil sama ibuku katanya gitu kan teman-teman. Nah temen namanya anak waktu itu ya masih umur ya belasan 20 17 sama sampai 20 tahunan itu kan masih seneng-senengnya jajan ya. Seneng banget, jadi di gratis itu seneng banget. Hingga suatu ketika ini nih ada salah seorang temen ini yang datang ke rumahnya si Tono ini, diajak ke rumahnya si Tono. Terus ibunya ini nanyain gini, kamu saudaranya berapa katanya gitu. Saya nggak ada saudaranya bu, cuma satu, saya aja. Terus kamu mau tak kasih duit enggak, kata ibunya tuh gitu. Duit apa bu? Ya duit buat jajan lah, buat beli apa tak kasih, karena saya kan nggak punya anak perempuan, saya pengen anak perempuan, kamu jadi anak perempuanku ya, kata gitu. Nah temennya si Tono ini kan dia sudah tahu ya, mungkin teman-teman dia bilang
Enggak Bu, saya ngomong sama ibu saya dulu. Ya enggak apa-apa, ngomong aja, mau DP anak mas saya katanya gitu. Nah anak itu dibawain lah uang sama ibunya Tono ini, teman-teman, dibawain uang. Waktu itu tuh 300.000. 300.000 zaman dulu itu udah gede banget, udah besar teman-teman, udah besar. Terus bawain uang 300.000 sama ibunya Tono ini. Terus setelah itu pulanglah dia, teman-teman, pulang. Nah keesokan harinya itu di hari Sabtu, dia kan di situ hari Kamis, hari Sabtunya itu kan dia di rumah. Waktu dia di rumah itu, teman-teman, dia tuh berasanya tuh kayak di apa namanya, di kerubung gitu. Kerubung itu apa ya, teman-teman? Dikerubuti gitu loh. Dikerubuti orang tuh banyak banget, tinggi, besar gitu. Pokoknya ada yang bertaring kayak gitu. Histeris lah, dia histeris teriak-teriak. Terus akhirnya dia kesurupan tuh bilang bahwasanya ini sudah waktunya anak ini kita bawa karena sudah makan duit dari kita, katanya gitu kan, dalam kesurupannya itu. Ibunya kan mikir, duit apa, katanya itu, duit apa, katanya, kalau memang anak ini salah ya mohon dimaafkan, katanya gitu kan ibunya. Terus akhirnya dia ini didatangkanlah ustadz yang ya, kalau dulu kalau itu kan mutin gitu teman-teman, mutin. Datanglah mutin, terus mutinnya ini menegosiasi, maksudnya tuh berkomunikasi dengan yang di ini. Terus dia tuh bilang begini, orang anak ini sudah mau ditumbalkan, jadi kalau tidak boleh ditumbalkan maka harus mengganti uang yang itu 10 kali lipat, kata gitu, teman-teman. Nah terus setelah itu ibunya ini mikir. Nah terus dikembalikanlah uang itu, teman-teman. Uang itu dikembalikan ke yang namanya Tono tadi, nggak langsung ke keluarga, ke Tono itu dikembalikan sejumlah 3 juta kan, 3 juta. Tono ini namanya dia nggak begitu ngeh, jadi uang itu dipakai lah jajan buat dia, nggak dikembalikan ke ibunya. Karena Tono ini tahu ibunya ini emang dikembalikanlah juga percuma kan, ibunya banyak duit ini, pikiran dia begitu, pakailah buat Tono ini buat jajan sama temen-temennya lagi. Nah setelah dari kejadian itu, teman-teman, sekitar 3 bulanan setelah itu adik si Tono ini meninggal, teman-teman, meninggal. Dan meninggalnya itu anehnya itu jadi waktu dimandikan itu sekujur tubuhnya ini biru semua, yang ada tanduknya itu loh, biru semua. Terus apa namanya, teman-teman, ya pokoknya biru semua lah, tubuhnya tuh biru semua. Terus pada akhirnya si Tono ini dia mungkin karena depresi tekanan dari sono sini, dia itu, Tono ini menjadi gila, teman-teman, stres lah. Dia nggak sampai gila tapi stres itu. Nah semenjak kejadian itu ini orang tuanya Tono ini jadi kayak montang-manting gitu loh, teman-teman. Setelah meninggalnya si kecil yang ada tanduknya tuh montang-manting. Dan perlahan-lahan hartanya itu berkurang, teman-teman. Nggak tahu ini karena pesugihannya udah menghilang atau gimana. Setelah kejadian adiknya meninggal, Tononya stres. Terus nggak selang lama itu suaminya juga meninggal, teman-teman. Suaminya juga meninggal. Tinggal ibunya ini. Nah ibunya ini karena mungkin goncangan jiwa atau azab atau apa, saya nggak tahu. Ini juga mohon maaf menjadi agak miring stres gitu loh. Agak miringnya itu dia itu jadi dia suka ngumpulin daun nih, duitku kayak gitu loh, teman-teman. Jadinya dia ini kayak orang yang maaf yang gila akan uang gitu loh. Makanya
setelah kejadian itu kan tetangga udah tahu bahwasanya ini pesugihan. Akhirnya apa, ini diusir, ibunya ini diusir dari situ sama keluarganya, dibawa ke rumah sakit jiwa. Sampai sekarang pun masih di rumah sakit jiwa, nggak tahu udah keluar atau udah meninggal atau belum. Yang jelas sudah nggak ada di situ lagi. Dan rumah itu sekarang sudah diratakan menjadi tanah, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau orang nyari pesugihan itu adalah rezeki anak turun kita yang kita ambil, teman-teman. Makanya kalau benar, kalau pesugihan itu kalau nggak diteruskan maka akan berhenti dan akan kembali miskin. Itu memang benar. Karena apa? Nggak ada lagi yang mau diambil gitu loh, teman-teman. Nggak ada lagi yang mau diambil dari rezeki anak kita gitu. Makanya kita hidup di dunia itu nggak usah tergoda dengan namanya pesugihan, tergoda dengan namanya harta atau apa. Ya kita nerima aja, nerima yang pandem, nerima dengan apa yang kita punya dan kita miliki gitu, teman-teman. Karena Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi itu hanya sebuah cerita. Mohon maaf saya belum bisa cerita banyak-banyak karena apa, teman-teman, masih terus terang anak saya masih panas, batuk, pilek, mungkin dalam proses. Sudah 2 minggu ini nggak mau makan nasi. Insya Allah doanya mudah-mudahan putra segera mau makan nasi. Soalnya dulu pernah dalam 1 bulan itu dia nggak makan nasi. Setiap ditanya, kamu kenapa nggak mau makan nasi, kata dia, Putra disuruh puasa sama mbahnya, kata gitu. Terima kasih banyak teman-teman untuk semua dukungannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat kalian, tercapai semua keinginan dan rahayu sakum tumati. Amin amin ya robbal alamin.